kedua mantu Bobby. Mm-mm. Nah, ini satu bukti nyata bahwa ada KKN. Oh, teman-teman atau konco-konconya Mulyono ini ya, bisa quote and quote bisa diamankan gitu karena adanya undang-undang KPK yang sudah direvisi itu. Partai itu juga sangat pede, tapi IQ-nya bro Nah, itu di bawah 78 bro. Halo Logikers, jumpa lagi bersama saya Bowo Santoso dalam acara Logika Bicara. Sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru bagi para Logikers sekalian dimanapun berada. Jumpa lagi dalam diskusi terapik, terdahsyat, tercanggih dengan narasumber kita yang tentunya sangat berkompeten dan mengetahui semua hal tentang perpolitikan, ekonomi, sosial, budaya, dan segala macam. Bang Jimmy Siahaan. Ini tokoh legendaris, aktivis 77, 78 yang perjalanan dan sepak terjangnya tuh tidak diragukan lagi. Oleh karena itu kita hadirkan Bang Jimmy lagi di sini untuk bicara situasi yang terhangat sekarang ini. Bang Jimmy, Ya. Belakangan ini kan ada organisasi namanya OCCRP yang memasukkan Jokowi sebagai tokoh terkorup. Nah, belakangan ini memang ada OCCRP juga mengklarifikasi bahwa tidak semua tokoh itu disertai bukti. Gitu. Dalam laporan, tokoh-tokoh yang masuk dalam figur paling korup itu didasarkan dari kritikan-kritikan publik gitu, yang ada. Nah, satu di antaranya Jokowi nih, Mulyono, satu di antaranya itu sudah tidak terelakkan lagi. Tapi kalau kita merujuk pada data YLBHI, ya, data yang paling akurat ya, itu menunjukkan ada 10 poin. Nah, supaya saya tidak salah sebut, saya baca nih Bang Jim ya. Ini dari YLBHI loh. YLBHI mengamini hasil laporan dari OCCRP itu. Nah, ada 10 poin diantaranya: 1, pelemahan KPK secara sistematis; 2, revisi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara di tahun 2020, tepatnya di pemerintahannya Mulyono. Itu 3, Omnibus Law dan pengabaian check and balance; 4, rezim nihil meritokrasi; dan 5, menghidupkan kembali duit fungsi militer. Nah, ke-6 ini, badan usaha milik negara menjadi badan usaha milik relawan. 7, intelijen untuk kepentingan politik. 8, represi dan kriminalisasi. 9, proyek strategis nasional merampas ruang hidup rakyat. Ini yang menjadi polemik di PIK 2 itu. Nah, ke-10 terakhir, nepotisme kekuasaan. Jadi kalau Jokowi mengatakan mana buktinya, nah ini buktinya sudah dirilis oleh YLBHI. Bukti-buktinya juga sudah sangat akurat. Kita ambil contoh kasus pada poin 10, nepotisme kekuasaan. Bagaimana Gibran bisa menjadi wakil presiden dengan hidden agenda yang dibuat oleh Jokowi melalui jalur paman gitu kan, sehingga melanggengkan Gibran menjadi wakil presiden dengan mengangkangi konstitusi. Itu fakta yang tidak bisa terelakkan. Jadi kalau Mulyono bilang mana buktinya, itulah buktinya gitu kan. Nah, kalau Bang Jimmy memandang hasil laporan OCCRP gitu, terus kemudian dipertegas dengan bukti yang dilakukan oleh YLBHI, kalau menurut pendapat Bang Jimmy seperti apa sih? Emang benar adanya 10 poin itu? Makasih Mas Bowo. Kalau kedua lembaga itu, Ya, yang pertama itu adalah pandangan jurnalistik. oke. Kira-kira gitu pendekatannya. Mm-mm. Kedua, dari pandangan jurnalistik itu mereka mengambil pendapat umum publik tentang Jokowi.
Kalau LBH ini sudah tahun ke-55 kalau nggak salah saya ini. Oke, ya. Dulu tahun 70 didirikan oleh Bang Buyung. Bang Buyung. Nah, ini betul-betul dari sisi hukumnya. Tadi dari sisi jurnalistik, sekarang dari sisi hukumnya. Jadi ini ada dua hal yang mau kita bahas. Nah, kita akan mulai dari soal KKN ini kan. Yes. Nepotisme ini apa sebetulnya? Yes. Saya kira nepotisme itu adalah sudah dibuktikan dan sudah terrealisir oleh adanya sekarang ini kita lihat Wapres itu adalah Gibran, anak daripada Presiden Jokowi, mantan. Kedua mantu Bobi. Nah ini satu bukti nyata bahwa ada KKN. Oh, terang benderang ya? Terang benderang. Dan itu artinya kekerabatan. Kerabat kan? Nepotisme itu adalah kekerabatan. Iya. Nah ini anaknya sama mantunya. Nah ini jelas sekali bahwa ini sebuah bukti bahwa KKN itu tetap ada. Dan ini kita dari dulu memang perjuangkan untuk tidak ada. Dan sudah ada undang-undangnya ini sebetulnya. Iya. Jadi secara enteng-enteng aja ini dilanggar. Jadi kalau dikatakan tadi soal bukti, kalau jurnalistik itu adalah opini, pendapat. Kalau Yayasan LBH Indonesia itu adalah diambil dari database hukum. Investigasi juga. Investigasi juga. Jadi ini sesuatu yang serius. Artinya tidak diterka-terka. Jadi kalau menginginkan suatu pembuktian, ya YLBHI pasti bertanggung jawab. Dan bisa membuktikan bahwa itu KKN, bahwa itu nepotisme. Itu kira-kira Mas Bowo. Apalagi YLBHI ini satu organisasi yang kredibilitasnya tidak perlu diragukan ya. Jadi perjalanan panjang dalam membela keadilan itu nyata adanya gitu. Jadi apapun yang dilakukan YLBHI ya bisa dipertanggungjawabkan itu ya sepertinya. Tapi ngomong-ngomong soal undang-undang tadi, kita menyinggung soal undang-undang. Kita mengingat ya bahwa KPK ini dulu on the rule gitu ya. Jadi tidak ada intervensi dari penguasa gitu. Melakukan operasinya memang independen gitu. Nah, kemudian lahirlah revisi Undang-Undang KPK yang membatasi ruang geraknya KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi. Tetapi saya ingat ya, Bang Jim, waktu bincang-bincang mantan ketua komisioner KPK dengan Rosi Silalahi di podcast gitu, itu diungkap oleh Agus Raharjo bahwa dia pernah dipanggil oleh Jokowi untuk menghentikan kasus EKTP yang melibatkan Setia Novanto. Lantas jawabnya Agus kan, di dalam Undang-Undang KPK kita tidak mengenal SP3 gitu. Agus Raharjo gaspol tuh menuntaskan kasus EKTP. Tapi setelah itu baru tergulirlah isu mengenai revisi Undang-Undang KPK sampai terimplementasi sehingga ruang geraknya KPK itu dibatasi gitu. Jadi apapun yang dilakukan oleh KPK harus pengetahuan dari Presiden. Kedua, KPK sudah bisa mengeluarkan SP3. Berarti lembaga ini udah nggak punya nggak punya privilege, nggak punya kekuatan lagi gitu karena under kontrolnya penguasa. Nah, tadi menyinggung soal undang-undang berarti ini ada hal yang salah dong ya berarti Bang Jim ya. Dalam konteks pemberantasan korupsi sehingga teman-teman atau konco-konconya Mulyono ini ya bisa quote and quote bisa diamankan gitu karena adanya undang-undang KPK yang sudah direvisi itu. Ya. Mas Bowo ini gini, kita lupa kacang pada kulit. Oke. Itu yang terjadi sama KPK.
KPK itu didirikan pada saat reformasi. Megawati ya tepatnya ya. Bang Buyung Oh, sebetulnya Bang Buyung. idenya dari Bang Buyung. Oke. Cuman Megawati penguasa pada saat itu. Heeh. Jadi kita mesti clear melihat sejarah itu. Oke. Sejarah kita kan dimanipulir terus. Heeh. Kembali LBH itu Bang Buyung juga, almarhum. Oke, ya. Jadi Bang Buyung ini luar biasa. Dan KPK itu terbentuk 22 tahun yang lalu setelah reformasi ada. Ya, ya, ya. Jadi kalau mereka mengkhianat sekarang ini, memungkiri, ya itu memang betul-betul mereka memungkiri KPK itu. Karena itu didirikan reformasi idenya. Oke. Jadi anti KKN. Clean government ya. Clean government dan Ya. independen. Super independen. Jadi ini extraordinary institution. Jadi dia tidak ada related sama kekuasaan. Oke. Dan itulah termasuk salah satu kesalahan Jokowi. Tadi Anda minta bukti. Nah, inilah bukti kegagalannya. Ini buktinya nih. Iya, KPK itu. Jadi Jokowi ya jangan mencela-mencela. Iya, tidak bisa. Ini buktinya nih. Buktinya. Kalau Anda minta bukti ya ini buktinya. Karena Anda sudah mengkhianati itu ya. kita ini kan bagian daripada reformasi. Iya. Dan kita tahu persis apa yang terjadi saat itu. Kita bukan dengar cerita-cerita. Ya, omon-omon. Tidak omon-omon. Ya. Kita adalah bagian daripada itu. Dari reformasi. Nah, sekarang dikhianati, dimangkrakkan, ya kan? Dimatikan, ya kita mau bilang apa? Iya, iya. Belajarlah dari sejarah. Jas merah. Ya. Kalau kata Soekarno, jas merah ya. Ya. Jadi maksud saya kembali, Mas Bowo, ada institusi yang didirikan yang bernama YBHI yang mempunyai kebanggaan, mempunyai apa itu? Katakanlah harisma bagi hukum di Indonesia. Nah, kamu lihat hukum sekarang begini. Institusinya kepolisian, kamu lihat? Wah, iya, betul. Kamu lihat itu kejaksaan. Iya. Sudah bagus 300 triliun, tidak tahu ada hukuman 6,5 tahun lagi. Iya, hakimnya itu ya. Jadi kembali hakim itu mesti ada artijo baru. Al-Astar yang memang keras terhadap aturan. Setuju tuh, harus Iya. ada artijo baru. Harus. Kalau enggak ya ini ada poin. Katanya potential loss berbeda sama actual loss. 300 triliun itu adalah kerusakan lingkungan. Iya, 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 iya. Itu dianggap potential loss. Yes. Actual loss oleh Harvey itu 200 miliar katanya. Gila. Jadi ini sudah ya jomplang jauh. Mohon maaf saya kira ini udah apa ya? Udah kayak martabak aja hukum kita ini. Dibolak-balik gitu ya. Martabak saya jadi ingat Markobar tuh. Ya, Markobar. Mari korupsi bareng. Iya. Betul kan? Iya, iya. Markobar, mari korupsi bareng. Jadi bayangkan, Bo. Kita ini bagian daripada sejarah. Ya, original loh. Yes. Bukan apa itu abal-abal. Bukan dibuat-buat. Bukan cawe-cawe kayak sekarang begini. Nah, itulah pokoknya saya inginkan kita kembali jujur terhadap sejarah. Ya, ya. Objektif terhadap sejarah. Dan ada yang namanya katakanlah pejuang-pejuang itu, Bang Buyung yang memang konsisten selama ini. Ya, ya. Dia ide tentang apa LBH dia, ide tentang KPK dia. Jadi bayangkan seorang Bang Buyung kalau melihat kondisi ini. Wah, sedih pasti ya. Nangis pasti. Dia juga jaksa, bekas jaksa. Dan bayangkanlah kejaksaan sekarang dia lihat begini. Iya, iya. Atau dia lihat lagi Mahkamah Agung yang kemarin melihat Harvey Muiz itu. Pak Prabowo aja sedih, menginginkan 50 tahun. Betul. Itu presiden. Apalagi kita. Kalau saya 100 tahun kalau bisa. Betul, betul, Iya. betul. Karena sudah angkanya, lingkungannya rusak. Iya. Dan kita menginginkan ini kalau mau lingkungan bagus,
Kan ada ekonomi hijau. Oh, Ekonomi hijau itu adalah membuat lingkungan bagus. betul. Artinya batu bara kayak nikel kayak ya, sawit kayak Sawit. semua itu ya diperbaikilah. Iya. Bang Jim, tadi kita ngobrol dalam aspek hukumnya. Buktinya tadi sudah dipaparkan oleh Bang Jimmy, ya kan? Karena Mulyono kan masih ngotot, mana buktinya? Tadi udah dipaparkan sama Bang Jimmy. Buktinya ini loh, jelas gitu, bahwa laporan OCCRP itu ya laporan yang objektif apa adanya gitu. Karena diperkuat juga dengan hasil investigasi dari YLBHI. Tetapi kita sekarang ini bicara dalam aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi itu, dalam 10 poin YLBHI, ini ada yang menarik di poin ke-6. Badan usaha milik negara menjadi badan usaha milik relawan. Nah, faktanya memang dalam 2 periode kepemimpinannya Mulyono, Jokowi gitu, BUMN kita nih ambyar, kalau bahasa Jawa ambyar. BUMN di karya ya, Utama Karya, Wijaya Karya dan segala macam. Itu bleeding loh, bleeding banget, dan Istaka Karya juga dibekukan kan. Itu menjadi fakta bahwa BUMN kita ini tidak ada kontribusi buat negara. Karena apa? Kalau kita lihat yang ditempati adalah relawan-relawan yang notabene-nya memang tidak punya skill paling tidak basic dalam membaca laporan keuangan. Sehingga hasil seperti ini. Nah, ini bagi-bagi kue aja. Bahkan tidak sedikit juga saudara-saudaranya Mulyono yang jadi komisaris di situ. Nah, ini kan udah terang benderang ya nepotismenya gitu. Terus quote and quote ngegarong uang negaranya sudah sangat jelas. Nah, di rezimnya Prabowo sekarang ini juga melanjutkan di rezimnya Jokowi. Banyak juga relawan-relawan yang kita jujur ya menyaksikan lah skillnya dia gitu dalam mengoperasikan perusahaan sehingga mendapat margin yang lebih, dengan demikian bisa memberikan kontribusi bagi keuangan negara. Ini dilanjutkan lagi nih. Kalau Bang Jim melihat hal ini seperti apa, Bang Jim? Ya itu komisaris-komisaris itu teman-teman kita juga, Oke, iya. Saya nggak tahu kenapa itu mau mereka itu. Dan itu tepatnya bukan komisaris perusahaan. Itu komisaris politik, kompol. Kompol, wercok lagi dong. Iya, mana? Itu kompol. Itu komisaris politik. Dan memang sumbu daripada kekuasaan itu sesungguhnya adalah hukum sesungguhnya. Iya. Jadi kalau ada istilah-istilah power tend to corrupt, Yes. Tapi yang paling penting adalah hukumnya. Karena kekuasaan itu tanpa ada sumbunya, ya semaunya sendiri. Iya. Jadi termasuk sini BUMN. Ini kan sudah, ya katakanlah sudah boleh dibilang ini adalah perselingkuhan. Perselingkuhan? Iya. Oke. Kawan-kawan kita juga di situ, komisaris-komisaris itu. Wah. Nggak usah kita sebut namanya lah. Iya, Tapi iya. minimal ada 15 sampai 30 orang teman-teman kita di situ. Astaga. Nah, ini sama LBH tadi dikatakan ini apakah BUMN yang menjadi profesional atau relawan. Karena relawan itu kan soal politik. Iya. BUMN ini adalah state-owned company yang memang dia bertugas, ya kan, mewakili negara, agent. Dia sebenarnya agent aja nih, agent. Makanya lebih bagus kalau profesional itu ya kerja aja, bikin perusahaan aja sendiri, ya kan, tidak perlu tuh state-owned company diperkuat. Yang rugi tutup, ya kan. Yang tidak bagus relawan-relawan itu dikurangin lah, ya. Sekarang ini terus dilanjutkan ini. Relawan baru ini. Iya, itu. Jadi kompol-kompol baru ada lagi nih. Jadi itulah makanya saya bilang, mohon maaf nih teman-teman yang dulu ya
mengaku reformasi, mengaku pejuang, mengaku ini, tiba-tiba jadi kompol, komisaris politik. Bagian dari penggarong uang negara juga. Bagian daripada korupsi. Iya. Nah, inilah yang saya katakan bagaimana kita melihat ke depan sekarang ini. Tolong, kekuasaan itu kalau nggak ada sumbunya, dia semaunya. Sumbunya itu adalah hukum. Ya. Nah, kalau itu nggak dijalankan, akhirnya menjadi soal politik, menjadi komisaris politik lagi. Ya. Itu yang terjadi sekarang. Dimanapun itu nggak pernah saya lihat begitu. Ya. Tetap profesionalisme. Karena ini negara, nggak boleh main-main sama uang negara. Itu uang 270 juta, Mas Bo. Iya. Bukan uang kita. Iya kan, pribadi, bukan uang kelompok. Seluruh rakyat Indonesia. Iya, 270 juta orang dipermainkan. Dan yang paling sedih saya sekarang ini, saya miris ya. Kita ini growth-nya 2 dekade plus 5%. Plus 5%. Kemiskinan juga sudah hilang. 2 kali lipat ditekan. Tapi korupsinya kamu lihat merajalela. semakin besar. Iya. Ini bukan semakin kecil. Zaman SBY 5 menteri tangkap. Zaman Jokowi mungkin 7 sampai 8 menteri ketangkap menterinya. 8, ya. Nah, sekarang kita lihat zaman Prabowo. Kalau dia naik lagi menjadi 10, udahlah. Bahwa korupsi ini memang bukan saja kanker, tapi sudah menjadi genetik. Kerakusan. Jadi gen kerakusan ini sudah merajalela. Oleh karena itu hukum tuh harus ditegakkan. Harus. Ya. Jadi korupsi harus diberantas secara tuntas gitu ya. Iya. Nah, kalau kita melihat dari pengalaman di Sri Lanka, itu presidennya kan korup ya. Nah, kedua juga presidennya membuat perjanjian kerjasama dengan Cina yang tentunya merugikan Sri Lanka sendiri. Sehingga bangkrut. Iya, sehingga bangkrut ketika hukum tidak mampu membuat satu keadilan ya, bagi rakyat. Pemimpin tidak tersentuh hukum, maka terjadi amok. Rakyat marah. Itu yang terjadi di Sri Lanka. Sehingga Gotabaya Rajapaksa terusir secara paksa dari istana. Begitu. Nah, kemudian kalau melihat sekarang ini kan banyak sekali legasi buruknya Jokowi gitu ya. Terutama dalam kasus KKN gitu. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Bang Jimmy terang benderang bagaimana Jokowi memanfaatkan kekuasaannya untuk mengamankan dia dan kelompoknya gitu dengan mengatur hukum dan segala macam. Lalu fenomena yang terjadi belakangan ini muncul mural-mural di beberapa ruas jalan. Adili Jokowi. Pertanyaannya, bisa nggak sih kejadian seperti di Sri Lanka gitu, Indonesia nih, Jokowi terusir lah tuh dari Solo singgasananya gitu, singgasananya gitu. Ya intinya kalau ada amok rakyat itu tidak terkendali, Mas Bo. Kalau rakyat ini mengamuk dan sifatnya itu disebut sebagai amok, ini luar biasa. Makanya kalau harga beras, ya kan, kalau harga minyak, ya kan, atau katakanlah kebutuhan pokok terganggu oleh rakyat pasti amuk. Itu aja rumusnya. Terus kedua, hutang. Kalau hutang tidak terkendali, ya kan, akibatnya beban negara APBN besar. Dan itu memberatkan. Artinya kita pun bayar gaji ASN pun nggak bisa. Jadi nggak bisa bermain-main. Kecuali katakanlah kayak zaman dulu Pak Harto ada second kabinet, kabinet ahli, itu benar. Yang mereka bekerja 24 jam, 3 shift mereka bekerja itu. Semua dulu. Kalau sekarang ini second kabinet ya, ini orang-orangnya Jokowi semua. Ini kan
boleh dibilang ini kan tambal sulam. Iya. Ini kabinet tambal sulam. Yang mestinya udah Bukan kempes, second, ya. tapi second kabinet. Iya. Jadi kamu bayangkan ini, saya nggak ngerti lah. Ini apakah baik dan bisa menghasilkan hal yang produktif? Iya. Saya kurang ngerti, Mas Bo. Tapi ya kita berharap sesuatu terjadilah dalam arti yang positif. Iya. Tetapi kembali ke Pak Jokowi tadi ya, ya dia harus bertanggung jawab kepada keadaan ini. Kalau keadaan ini menjadi negatif nantinya, akan terjadi amok. Kalau terjadi amok, ya itu susah. Masyarakat terutama di Solo itu terganggu nanti. Betul. Iya, susah kalau terjadi amok. Biasanya sumbu-sumbunya itu diawali oleh kebutuhan pokok. Oh, kenaikan harga. Ya, kalau di bidang ekonomi, di bank ya, kalau terjadi rush, mamanya orang antri ambil ATM, itu udah satu pertanda sama. Jadi kalau ada, itu sederhana aja. Jadi kamu kalau mau lihat ekonominya hancur apa tidak, ada antre di ATM dan ATM itu kosong, udah amok terjadi. Kebutuhan pokok terganggu, amok terjadi. Seperti yang terjadi 98 iya. Kayak gitu ya. Karena masyarakat tuh nggak percaya pengadilan dengan melihat Harvey 6,5 tahun. Presiden aja nggak percaya. Saya ulangin lagi. Siapa yang percaya? Kalau Prabowo sedih itu, harusnya dana itu bisa dialokasikan untuk program makan bergizi gratis. Sekali sedih ya. Iya, sedih. Jadi makanya kembali Mas Bowo, dari sisi hukum, kita benar-benar prihatin. Institusi hukum ini harus segera, ya kalau ada istilah reformasi, direformasikan lagi kembali. Revolusi ya kalau perlu ya. Kamu perhatiin nih, mamanya polisi. Dia lebih lambat daripada TNI. Iya. Betul. Dia baru bidang korupsi. Bidang korupsinya kapan? Baru tahun ini 2024. Iya. Padahal reformasi sesungguhnya dari tahun 98. Iya. Itulah institusi polisi. Nah, di kejaksaan kamu perhatiin. Iya. Itu. Ya, kalau di polisi itu PD-nya tinggi. PD-nya tinggi. Iya kan? Betul nggak? Iya. IQ-nya juga tinggi-tinggi itu. Jangan-jangan kejaksaan IQ-nya rendah. Saya nggak tahu deh, mohon maaf. Iya kan? Tapi PD juga. PD juga. Itu ada partai yang gitu juga. Partai itu juga sangat PD. Tapi IQ-nya bro. Di bawah 78 bro. Iya kan? Tapi kalau maling, pencurian, IQ-nya tinggi-tinggi semua. Perampokan. Wah, canggih. Garong, ini IQ-nya tinggi-tinggi semua, bro. Nggak ada yang di bawah 78. Itu 150 kayak Presiden Amerika Serikat semua. Bisa mensiasati. Bidang penggarokan. Bidang penggarokan. Korupsi. IQ-nya semua 150. Wah, canggih-canggih. Benar. Makanya heran juga di polisi ada divisi baru dalam tindak pidana pemberantasan korupsi ya. Saya jadi teringat kasus apa dulu Kakor Lantas ya Joko Santoso. Itu fakta loh. Bahwa polisi jago juga dia. IQ-nya tinggi lah. Ya, jago juga. IQ-nya tinggi. Itu sama kayak Presiden Amerika. Angkanya di atas 150 semua rata-rata itu. Iya kan? Iya benar. Kalau soal yang jelek. Soal yang jelek-jelek. Soal yang baik ini di bawah 78. Iya. Wah, ini kocak juga nih, jeruk makan jeruk, polisi dibikin divisi anti korupsi. Di internalnya belum dibenahi secara baik gitu kan. Makanya tadi ada, ya katakanlah, perlu institusi hukum, politik itu direformasi. Diperbaharui lagi. Nah, kalau katakanlah di bidang keuangan sudah mulai baik, ya kan? Betul. Di bidang perbankan sudah mulai tertib, walaupun ada ekses tertentu.
Tapi yang ketinggalan kereta ini kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung lebih ketinggalan lagi kereta. Iya. Jadi nih kalau mau berangkat, istilah kalau dulu kan, kalau zaman dulu ada istilah itu mau take off. Iya kan? Ini nggak akan bisa take off. Oke. LBH sudah tahun ke-55. Tadi saya katakan, kamu lihat hukum kita. Semua hitam institusinya. Nggak ada yang putih. Benar. Ya, kamu lihat institusi politik. Itu semua hitam. Di hukum itu ada yang namanya dictionary, Black Law Dictionary. Itu tebal sekali, tapi nggak ada yang dijalanin kalau di Indonesia. Bukan jadi Black Dictionary, ya kan? Tapi menjadi black market. Jadi black market udah berubah. Kira-kira gitu. Iya. Untung nggak black mental. Itu juga kan gitu. Di Singapura tuh ada namanya white book, buku putih, iya kan? Di Indonesia ini, waduh, nggak perlu pakai buku, udah kepintaran semua. Udah paling jago. Paling jago partai-partainya itu, semuanya udah lihai semua. Iya. Bisa diputar-putar itu. Praktisi semua. Iya. Tapi lumayan, Mas Bowo, ada 20% nih sekarang kita. Oh iya. Ada 20%, apa tuh? Jadi udah nggak ada lagi yang dulu itu supaya koalisi gemuk. Apa itu 20% harus presidensial threshold. Iya, udah nggak ada lagi. Udah lumayan sedikit nih. Ada masing-masing partai itu bisa MK kita ini sudah lebih berwibawa. Iya. Dulu kemarin dia bikin blunder. Dulu Mahkamah Keluarga. Nah, sekarang dia udah maju. Balik lagi Mahkamah Konstitusi ya. Terima kasih untuk itu, Mas Bowo. Waduh, itu perjuangan dari Riza Ramli dulu yang nggak sia-sia. Tetap aja konsisten memperjuangkan presidensial threshold 0% gitu. Kamu bayangkan yang terakhir itu udah 34 kali sidang, ditambah lagi yang terakhir ini anak-anak IAIN itu. Yang di Keturunan Kalijaga, 4 orang itu pahlawan tuh. Pahlawan MK itu. Luar biasa. Semoga mereka jadi ketua MK nanti kalau udah menumbuhkan demokrasi ya, yang tadinya sudah mati suri ya. Iya, betul. Wah, terima kasih untuk Mahkamah Konstitusi yang kembali menumbuhkan demokrasi. Hampir masuk ICU, yang tadinya hampir masuk ICU gara-gara ulah si paman nih ya. Nanti Mas Bowo nanti akan ada calon presiden yang independen. Oh ya? Iya, 2029. Oke. Bakal arah ke situ. Nah, sekarang ada hal yang menarik dalam pembahasan YLBHI kemarin itu ada 10 poin. Nah, yang menarik di poin ke-9 itu proyek strategis nasional merampas ruang hidup rakyat. Nah, ini juga kaitannya dengan argumentasinya Jokowi. Kalau saya korupsi, mana buktinya? Nah, ini nomor 9. Kita menyinggung soal proyek strategis nasional. Beberapa waktu lalu kan Aguan dalam wawancaranya dengan Tempo, dia bilang dia berinvestasi di IKN ratusan miliar itu dalam rangka menyelamatkan wajah Presiden Joko Widodo. Jokowi itu. Dia bilang seperti itu. Itu nggak bisa dibantah karena ada rekamannya gitu. Lantas kan ada imbal balik ya. No freelance lah, nggak ada makan siang gratis. Kalau Aguan udah investasi ratusan miliar di IKN, apa hadiah buat Aguan selanjutnya? Yakni proyeknya Aguan, Pantai Indah Kapuk, masuk dalam proyek strategis nasional. Akibatnya banyak warga yang kemudian terampas haknya gitu. Banyak warga yang tinggal di situ terampas haknya. Karena atas nama PSN mau tidak mau tanahnya harus digusur oleh Aguan. Diganti dengan biaya yang sangat sedikit. Mereka nggak berdaya, faktanya seperti itu. Jadi kalau Jokowi minta buktinya ini salah satu buktinya di hasil investigasinya YLBHI 10 poin itu. Nah, kalau melihat itu semua bahwa
10 tahun pemerintahan Jokowi, 2 periode gitu. Kita tuh dikangkangi sama oligarki gitu. Demokrasi kita seolah tuh mati suri gitu, nggak ada daya gitu. Kita sebagai rakyat tuh nggak ada daya. Tapi kemarin itu ada angin segar dari keputusan Mahkamah Konstitusi terkait presidensial threshold 0%. Sehingga menu yang disajikan itu bukan lagi tempe dan tahu yang bahan bakunya kedelai juga gitu. Kita bisa menikmati menu ikan, daging, dan segala macam. Nah, sehingga juga oligarki tidak bisa lagi mendrive gitu kan. Nggak punya bargaining lagi. Kalau dulu kan karena ada aturan PT 20% itu, nah itu ada kesempatan oligarki untuk mendrive. Dia yang membiayai semuanya gitu, termasuk Jokowi itu kan. Bagaimana Aguan bisa mendrive Jokowi gitu. Nah, kalau Bang Jim melihat itu semua bagaimana Bang Jim? Mas Bowo, ini ya, demokrasi kita ada satu pandangan lain. Ya. Akhirnya menjadi demokrasi kriminal. Demokrasi kriminal. Ya. Kenapa? Karena rakyat itu yang sesungguhnya pemilik dari rakyat untuk rakyat dan segala untuk rakyat. Akhirnya setelah pemilu itu hanya menjadi katakanlah kumpulan daripada sampah. Kumpulan sampah. Ya, nggak ada artinya. Yang menikmati itu adalah tadi. Ya. Demokrasi itu setelah pemilu dinikmati oleh oligarki. Ya. Dan ini menjadi kriminal. Jadi kalau kamu bilang PSN, ya pantas karena ini imbal balik. Jadi semacam barter. Yes. Pemilu kami membiayai dan kemudian kita memilih presiden yang dibiayai oleh para cukong-cukong ini, oligarki. Dan sekarang disebut demokrasi, dan inilah yang terjadi sekarang. Dan pantas untuk mendapatkan bagian atau jatah PSN. Dan saya kira itu udah begitu urutannya, Mas Bowo. Iya. Jadi kamu sudah mendukung kita, ya menjadi presiden, katakanlah gitu. Iya. Ya sekarang imbalnya apa? Imbal baliknya. Ya kasihlah PSN. Karena itu saya setuju PSN itu harus ditinjau kembali. Ya. Jangan disalahgunakan. Dan memang oligarki ini sangat menikmati. Jadi kesimpulan demokrasi dan oligarki itu seperti koin. Oke. Tidak ada bedanya. Di sisi depan demokrasi saat pemilu, tapi setelah pemilu adalah oligarki yang berkuasa. Dan ini masih terjadi sampai sekarang. Dan inilah kekuasaan kita ini, the real adalah oligarki. Jadi kalau kamu bilang tadi oligarki itu sesuatu yang jelek, ya memang kriminal. Karena demokrasi sebelum pemilu, tapi setelah mereka yang menikmatin. Itu di mana-mana berlaku. Sekarang kamu lihat Trump sama Elon Musk itu. Ya, Elon Musk. Iya. Iya kan? Apa bedanya? Semua orang kaya dikumpulin semua. Oleh Jokowi sudah dimulai hal yang ini. Jokowi kerjanya di kabinet itu orang kaya semua. Semuanya, Iya, orang kaya tuh semua. Sebuah konflik of interest-nya ya. Iya, dan sekarang background-nya pengusaha ya. Sekarang apakah mau dilanjutkan lagi ya? Ya tetap aja saya sebut sebagai kriminal. Jadi kalau ada orang-orang dikriminalkan, ya ini juga bagian daripada disebut sebagai kriminalisasi. Nah, ini juga bagian dari itu. Tapi sekarang ini kan mulai ada angin segar ya ketika Prabowo berani mengeluarkan statement kita akan meninjau kembali soal PSN. Terus kedua juga Mahkamah Konstitusi sudah
menghapus presidensial threshold gitu. Nah ini bukan omon-omon berarti ya, kalau Bang Jimmy melihat ada angin segar berarti. Iya, saya kira step by step lah. Ya. Terus yang kedua, fokuslah kepada pemerintahan sekarang ini supaya memang kayak tadi yang paling sensitif adalah kebutuhan rakyat. Ya. Dengarlah suara rakyat itu. Ya. Jangan tidak didengar. Jadi kalau gini, pajak 12%. Iya. Yang dipajak itu orang kaya lah. Oligarki itulah. Namanya PPH. Ya. Tapi kalau pajak 12% ya kita kena. Iya. Ini kena ini kamu. Kita ngopi aja kena ya. Kena. Jadi jangan terlalu gegabah. Iya kan? Iya. Dalam menangani suara hati nurani rakyat. Iya. Itu, Fox Day. Ya? Iya. Karena itu pada saat pemilu ada suara Tuhan. Setelah pemilu berakhir, suara hantu, suara oligarki. Iya, suara hantu. Ya, kira-kira gitu, Mas Bowo. Jadi saya tetap berpikir positif agar kita fokus kepada kebutuhan, ya kan? Ya. Masyarakat yang luas. Betul. Kalaupun ada perlu pajak, memang pajak harus. Tapi negara itu kalau tarik pajak terlalu banyak, ya rakyat itu nggak punya uang. Iya. Iya kan? Betul. Itu mesti iya. Jadi jangan terlalu ambil banyak pajak. Kecuali katakanlah tadi para oligarki itu memang cocok dipajakin. Harus dipajakin. Iya, karena tapi itu yang dipajak adalah PPH-nya. Bukan tadi. Seperti di negara Skandinavia ya. Tadi itu PPN kan. PPN. Nah, ini PPH. Jadi berimbang. Iya. Jadi ada keadilan. Kalau rakyat dipajakin 12%, oke. Kita menerima. Tapi si oligarki ini, ya kan, tolonglah PPH-nya. Iya. Dipajak. Penghasilannya lah dinaikin pajaknya. Kalau rakyat ini penghasilan apa? Iya. Apa penghasilan rakyat? Nggak ada. Jadi Gojek aja bawa pulang uang ke rumah 50.000 udah bersyukur banget. Ya, bukan begitu ya pengalamannya, Mas Akil? Ya itu. Yang ada amanah penderitaan rakyat. Iya. Kalau rakyat itu nggak ada, itu semua rakyat itu pas-pasan kok. Rakyat kita nggak berlebihan. Makanya saya bilang tadi, kita sudah 2 dekade menurut IMF. Ya. 5% itu sangat positif. 20 tahun kita 5%. Itu harus beri rakyat kenikmatan. Sudah saatnya. Nah, di kemudian hari nanti ini ke depan juga gitu. Katakanlah kita mendapatkan 25% tambahan ke RAUDS. Iya. Mungkin bisa juga kalau istilah pemerintah sekarang 8%. Mungkin bisa sampai 30% atau 35% growth. Ya perhatikanlah yang ke bawah itu. Jangan perhatikan yang ke atas. Hukum juga gitu. Yang diperhatikan ke bawah. Yang ke atas. Iya. Jadi tajam ke atas. Iya, hukum yang diperhatikan ke bawah. Ya kan? Ekonomi yang harus diperhatikan adalah ke bawah juga. Iya. Tapi ini yang penderitaannya hukum tadi. Iya. Yang di atas nggak apa-apa. Tumpul. Pajak juga gitu. Oke. Pajak ini penghasilan yang orang kaya. Tolong diminta supaya ada timbul rasa keadilan. Betul. Kan tugas kita hanya bagaimana rasa keadilan itu diperbesar. Dimaksimumkan, dirasakan. Ya, jangan diomon-omonkan. Nah, itu intinya. Oke, Logikers. Terima kasih, Bo. Tadi kita sudah berbincang mengenai hasil investigasi OCCRP yang menempatkan Jokowi sebagai tokoh terkorup di dunia yang diperkuat dengan data investigasi dari YLBHI. Jadi kalau Jokowi mengatakan mana buktinya, tadi sudah dipaparkan oleh Bang Jimmy, buktinya sudah sangat banyak. Jadi ini menjadi catatan bahwa
Pak Prabowo ke depan itu jangan lagi melanjutkan legasinya Jokowi yang sudah sangat-sangat buruk. Dan kemudian mengenai PSN juga menjadi catatan bahwa Pak Prabowo sangat tepat untuk mengevaluasi kembali proyek strategis nasional. Karena legasi Jokowi itu patut diduga ini ada main mata dengan oligarki, seperti ulasannya Tempo juga mempertegas bahwa Aguan berinvestasi di IKN itu untuk menyelamatkan wajah Jokowi sebagai presiden. Dengan imbal balik, proyek dia di PIK itu masuk dalam kategori PSN. Nah, kalau saya mau bicara dalam 10 poin itu terlalu panjang. Singkatnya seperti yang tadi saya sampaikan, sehingga ini bisa menjadi masukan Pak Prabowo ke depan supaya menghilangkan segala legasi-legasi buruknya Jokowi. Selamat bekerja Pak Prabowo, dan terima kasih para Logikers yang sudah menyimak acara diskusi pada hari ini. Dan kita akan kembali dalam diskusi-diskusi selanjutnya dengan tema yang tentu sangat canggih dan ciamik bersama Bang Jimmy Siaan juga. Salam sehat selalu Logikers. Merdeka!